kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Perkenalkan, nama saya Suci Amelia. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani. Nama saya Rangga Saputra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrel. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi bab 5 yang berjudul kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. A. Kebijakan moneter. Satu, pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan, antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. 2. Tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki peran dan fungsi. Adapun peran dan fungsi kebijakan moneter adalah sebagai berikut. 1. Mempertahankan iklim investasi. 2. Memperluas kesempatan kerja. 3. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 4. Memperbaiki kondisi neraca pembayaran. 5. Menjaga kestabilan nilai kurs mata uang. 6. Menjaga kestabilan harga barang dan jasa. 7. Menurunkan laju inflasi. 3. Jenis-jenis kebijakan moneter. 1. Kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. 2. Kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. 4. Instrumen kebijakan moneter. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas menetap dan melaksanakan kebijakan moneter. 1. Operasi pasar terbuka. 2. Tingkat bunga diskonto. 3. Rasio cadangan wajib. Kebijakan kredit selektif. B. Kebijakan fiskal. 1. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan mengaruhi dan mengarahkan jalannya perekonomian suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak. 3. Instrumen kebijakan fiskal pajak. Pemerintah melakukan kebijakan pajak bersamaan dengan kebijakan subsidi. Subsidi dapat diartikan sebagai berikut. 1. Subsidi disebut pajak negatif, artinya bukannya masyarakat diminta membayar pajak tetapi justru diberi uang dari hasil penarikan pajak. 2. Subsidi penghasilan berbentuk tunjangan-tunjangan yang diberikan sebagai penghasilan atau untuk meningkatkan penghasilan. 3. Pengeluaran pemerintah. Peran pemerintah dalam perekonomian mulai dianggap penting setelah Keynes yang memasukkan sektor pemerintah dalam analisis ekonomi makronya di tahun 1936. 4. Transfer payment. Transfer payment merupakan pengeluaran pemerintah yang bukan pembelian atau pengeluaran terhadap produk dan jasa, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. C. Hubungan kebijakan fiskal dan moneter dalam perekonomian. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter keduanya merupakan cara untuk mempengaruhi perekonomian. Keduanya dijalankan agar perekonomian berjalan sesuai yang diharapkan. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dapat dijalankan secara bersama-sama untuk mencapai suatu target tertentu, misalnya untuk mengatasi laju inflasi yang tinggi. Salah satunya penyebab inflasi adalah adanya kenaikan permintaan sementara penawaran tidak bertambah. Cara mengatasi inflasi jenis ini adalah dengan kebijakan fiskal berupa menurunkan bea masuk, bea impor, dan kebijakan moneter berupa pengetatan dalam pemberian kredit, kebijakan kredit selektif.